Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan kepada kita, kenikmatan yang sangat mahal, sangat banyak. Sekiranya kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya pada kita. Tapi kalau kita kufur, sesungguhnya nikmat itu bisa terus diberikan, tapi azab yang pedih menanti kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jamaah sekalian, pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan momentum Idul Adha, yaitu masalah ibadah kurban. Ya, sebentar lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Insyaallah besok. Ya, hari ini nanti ada ru'yah mestinya sore. Sekarang hari Ahad kan ya? Ya, jadi mestinya ada ru'yah nanti sore. Kita menanti pengumuman. Untuk warga Muhammadiyah sudah tidak menanti pengumuman ya. Besok sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, nanti untuk dari pihak pemerintah sendiri, Kemenak rutin mengadakan sidang itsbat. Tapi kemungkinannya juga jatuh 1 Dzulhijjahnya nanti malam. Karena apa? Secara hisab itu sudah tinggi hilalnya ya, di wilayah timur Indonesia sekitar 3 derajatan. Di wilayah barat nanti di Aceh malah sudah bisa sekitar 6 derajatan. Jadi potensi hilal terlihat di wilayah Indonesia itu sangat besar. Sedikit saya mengingatkan tentang keistimewaan 10 hari pertama ya. Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna habu ilallah min hadhil ayyamil ashar. Qalu walal jihad fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dilakukan di dalamnya sangat dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini. Hari-hari 10. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah insyaallah jatuh besok ya, hari Senin atau malam Senin ya, mulai sampai 10 Dzulhijjah itu hari Rabu insyaallah. Itu menjadi hari-hari yang sangat istimewa. Karena keistimewaan hari-hari tersebut, Allah senang sekali sekiranya ada hamba-hambanya yang melakukan amal soleh. Karena Allah sangat senang, Allah akan memberikan balasan yang besar, berlipat-lipat, tidak seperti biasanya. Ini seperti bulan Ramadan, ya, bulan yang dimuliakan. Amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan juga pahalanya berlipat-lipat. Nah, ini amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, pahalanya berlipat-lipat, tidak seperti biasa. Keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sama dengan keutamaan bulan Ramadan, kurang lebih sama ya. Sehingga kalau Ramadan kita ada tarhib ya, biar kita tidak menyia-nyiakan waktu istimewa itu, ini juga adalah tarhib menyambut bulan Dzulhijjah. Mari kita isi hari-hari istimewa itu dengan berbagai macam ibadah. Malamnya tahajud, siangnya puasa, siang malamnya kita isi dengan tilawatil Quran,
dengan zikir, dengan memperbanyak takbir. Kemudian nanti ada ibadah kurban, ada ibadah haji, ya kan? Nah, ini ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan untuk mengisi hari-hari istimewa ini. Biasanya mungkin gak tahajud, ini paksa ya. Sepertiga malam terakhir jam 1:30 bismillah. Nah. Siangnya bukan cuma 9 Dzulhijjah hari Arafah. Karena Rasulullah SAW yasumu tisa' min Dzulhijjah. Rasulullah itu puasa 9 hari. Di Dzulhijjah ini dari 1 sampai 9 full. Ya, memang paling utama adalah di 9-nya hari Arafah. Saumu yauma Arafah inni ahtasibu an yukaffiru sanah al-maudiyah wa sanah al-baqiyah. 1 hari kita puasa Arafah, insyaallah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, tapi kalau bisa jangan cuma diambil Arafahnya dari tanggal 1. Tilawatil Quran, jika memungkinkan hatamkan dalam 10 hari itu. Sehari 3 juz, sanggup? Insyaallah. Ya kayak bulan Ramadan gitulah. Gitu. Karena keutamaannya kurang lebih sama dengan bulan Ramadan. Infaknya diperbanyak. Terus zikirnya di sini lebih pada takbir, banyak memperbanyak takbir. Ya. Sejak masuk tanggal Dzulhijjah kita perbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Perbanyak di rumah, di jalan, di kantor, di sekolah, di pasar-pasar. Ini sejak masuk bulan Dzulhijjah kita disunahkan untuk memperbanyak takbir secara jahar. Sehingga kumandang takbir, gemuruh takbir itu menghiasi suasana yang penuh dengan keutamaan ini. Suasana akan terasa berbeda. Syiarnya akan terasa berbeda karena sesungguhnya Idul Adha ini lebih utama daripada Idul Fitr. Jadi mestinya lebih meriah, lebih semarak, lebih terasa mestinya. Nah itu takbiran sebagai zikir utama di hari-hari tersebut. Nanti sampai ada takbiran muqayyad. Tanggal 9 subuh, habis sholat subuh langsung takbiran. Berarti hari Selasa insyaallah ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai hari terakhir tasyrik. Pada asar masih takbiran, itu terakhir. Kemudian yang haji alhamdulillah dari sini ada yang berangkat. Ya mudah-mudahan selamat ya, perjalanannya sehat jasmani rohani. Mudah-mudahan diberi kemudahan dimanapun berada, diberi kelancaran. Ya, kemudian yang lebih penting lagi adalah diberikan taufik untuk bisa melaksanakan rukun-rukun wajib-wajib haji, sunnah-sunnah haji secara sempurna. Ya, dijauhkan dari hal yang merusak, apalagi yang membatalkan. Ya, kemudian pulang, mudah-mudahan dosanya bersih. Ya, kemudian pahalanya banyak banget. Kemudian hajinya menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kita yang belum berangkat mudah-mudahan segera nyusul nggih. Yang sudah berangkat semoga semakin soleh, tetap bisa menjaga kemabruran hajinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya adalah ibadah menyembelih hewan kurban. Nah, menyembelih hewan kurban kapan waktunya? Setelah sholat Id. Hari nahar tanggal 10 setelah sholat Id. Kalau nyembelihnya buru-buru sebelum berangkat, sembelih disit lah. Ngopen kena go sarapan. Ya, sarapannya sih nanti setelah pulang ya. Nah, itu bukan hewan kurban. Itu jadi hewan biasa. Kalau dibagikan dagingnya jadi sedekahan biasa. Ya kan sama-sama sedekah. Oh beda. Sedekahnya sama tapi keutamanya beda. Lebih utama mana sedekah biasa dengan sedekah kurban? Sedekah kurban, ya. Nah, ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda
Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari jalur Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma'amila ibnu Adam." Tidaklah seorang anak manusia melakukan amalan yauman nahar, pada hari nahar, pada hari sembelihan, ahabbu ilallah min ihraqid dam, amalan yang lebih dicintai Allah melebihi ihraqid dam, menumpahkan darah. Maksudnya adalah tidak ada amalan yang lebih utama yang dilakukan oleh seorang hamba di hari itu melebihi ibadah menyembelih hewan kurban. Ya, jadi hari-hari sembelihan ibadah paling utama adalah menyembelih hewan kurban. Menyembelih itu tidak harus nyembelih sendiri, ya, tapi maksudnya adalah beli hewan kurban, ini kurban saya. Itu. Kalau nyembelih saya biasanya 4 hari nyembelih terus. 4 hari dari tanggal 10, 11, 12, 13 kan 4 hari itu. Bahkan bisa 5 hari kalau badannya lagi double gitu. Berapa ekor itu? Ya puluhan ya. Bisa sampai 30-an ekor. Nah, itu berarti ibadahnya luar biasa. Tapi kan tutu wedusku, tutu sapiku. Nah, maksudnya adalah membeli hewan kurban. Ya yang nyembelih nanti kalau nggak bisa sendiri ya diwakilkan. Nah, wa innahu la yu'ta yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa allafiha. Nanti pada hari kiamat hewan kurban kita itu akan dihadirkan. Ini hewan kurbanmu. Ya, kita akan ditemukan ya. Dan ketika kita kurban di dunia kan ada organ-organ yang dibuang karena memang tidak dimanfaatkan kan. Bulunya, kukunya mungkin ya. Tulang-tulangnya kan juga enggak dimanfaatkan misalnya ya. Nah, tapi nanti semua utuh ya dihadirkan. Nah, sampai tanduk-tanduknya, kuku-kukunya ya ini. Wa innahu la yu'ta yaumal qiyamati biquruniha, tanduknya ya, wa asy'ariha, bulu-bulunya, wa allafiha, keracak ya, kuku ya, kuku sapi, kuku kambing ya, itu enggak dimanfaatkan aslinya tapi ikut dihadirkan sempurna. Wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a bil ardi, dan darah itu lebih dulu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Allah sebelum jatuh ke tanah. Artinya begitu cepatnya Allah menyambut kurban dari hambanya. Ya. Fatibu biha nafsan. Maka kalau mau kurban jangan eman-eman. Jangan pelit-pelit. Duh sayang ya 4 juta dongen kenanggo. Nah, misalnya. Kalau memang tidak mendesak bisa kurban, utamakan. Kecuali ada kebutuhan mendesak ya, Allah Maha tahu. Ini hadisnya sahih. Kemudian ada hadis disebutkan hadisnya tidak kuat ya, tapi ini fadlul amal enggak masalah, kita baca hadisnya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah. Fatimah sinten? Putrinipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istrinya Ali. Coba Ali kambi Fatimah terkenalnya sugih nopo miskin? Miskin. Kira-kira tayang korban apa mboten? Kaya-kayanya mboten ya, karena miskinnya. Ternyata tayang. Ternyata saged. Kowe Fatimah kambi Ali, buktine miskin itu sampai Fatimah itu kan sayyidah nggih. Itu melebihi apa putri raja kan. Nah, itu. Tapi tangannya kasar karena kerjaan dapur ya, nyuci ya, adonan bikin roti. Itulah Fatimah. Itu menandakan memang kehidupannya sangat sederhana sekali. Ternyata saged korban. Lah mana? Ini Rasulullah mengatakan pada Fatimah, "Qumi ila udhiyatiki fashhidiha." Fatimah, itu kambingmu mau disembelih. Hewan kurbanmu mau disembelih. Ayo berdiri, lihat. Kenapa? Di antara sunnah adalah melihat hewan kurban ketika disembelih.
Di antara sunnah kalau bisa nyembelih sendiri. Ini kalau kambing satu sembelih dewek ya. Kalau sapi untuk 7 orang kepalanya lehernya cuma satu aja bareng-bareng. Wong pitu maju kabeh. Ya. Salah satu saja. Iya, kalau kambing kan 1 lawan 1. Jadi kalau bisa sembelih sendiri. Ini saya kurbannya kambing, saya pengen nyembelih sendiri gimana? Ya beli alatnya, terus kuasai ilmunya, nanti praktekan gitu ya. Ini kalau kambing, kalau sapi ya di salah satu. Intinya sunnah lakukan sendiri, kalau tidak lihat, saksikan ketika hewan itu disembelih. Fa innahu yuhfaru laki inda awali qatratin min damiha. Karena Allah akan menerima ya dengan memberikan taubat. Begitu darah keluar ya, maka setiap tetes darah itu akan menghapus dosa-dosa. Ini fa innahu yughfaru laki, kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala inda awali qatratin, begitu darah keluar ya, begitu darah keluar dari hewan kurban itu ya. Apa? Min kulli dzambin amiltihi, dari setiap dosa yang kamu lakukan akan diampuni sejak hewan kurban itu darahnya keluar ya. Waquli, kemudian untuk berdoa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini sunnah orang yang berkurban, ini banyak yang berkurban kan. Nanti saat hewan kurbannya disembelih hadir, saksikan, kemudian baca doa. Doanya apa ini? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah itu doanya, kan hafal semua ini kayak doa istiftah atau iftitah ya. Nah, kemudian juga ada riwayat lagi. Ini yang menjadi sejarah ibadah Idul Kurban. Dari Zaid bin Arqam qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadhil udhi. Ini ceritanya gimana sih korban-korban ini, ada korban-korban gitu, ada nyembelih-nyembelih, ini ceritanya bagaimana sih? Qala sunnati abikum, ya sunnatu abikum Ibrahim alaihissalam. Ini adalah sunnah ajaran daripada nenek moyang kalian, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Qalu famalana fiha ya Rasulullah. Oh begitu. Terus kita dapat apa kalau korban? Kalau kita korban, kita dapat apa? Qala bikulli sya'ratin hasanah. Setiap helai rambut, helai bulu pada hewan kurban itu menjadi satu kebaikan buat kita. Satu kebaikannya kalau dilipatkan 10 berapa? Ya, satu kambing berapa bulu? Kalau satu sapi berapa bulu bagi 7? Terus kalau fasufu ya Rasulullah, terus suf bagaimana? Tadi bulu kambing, bulu sapi ya suf, bulu domba, bulu onta, ya sama saja. Qala bi kulli sya'ratin minas sufi hasanah. Setiap bulu domba atau bulu onta itu setiap helainya menjadi satu kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Hadisnya lemah, tapi untuk memberikan semangat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah kurban. Sebenarnya istilah kurban ini kita sudah bisa mendapati jauh-jauh di sejak awal manusia ya. Nabi Adam alaihissalam punya banyak anak, di antara anaknya adalah Qabil dan Habil. Ini kembaran atau kakak adik ya, kakak adik. Qabil Habil itu kakak adik. Qabil disebutkan kakaknya, Habil adiknya. Ya. Habil bagus, anaknya baik, ya. Qabil kurang. Meskipun anak Nabi ya ada yang begitu. Ya.
Tidak semuanya anak nabi bagus ya. Ada beberapa nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala anaknya tidak bagus. Itu memberikan contoh juga pada kita, pelajaran juga pada kita ya, bahwa semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan manusia. Meskipun dia seorang nabi. Ya, Rasulullah meskipun seorang nabi tidak bisa memberikan hidayah pada pamannya Abu Thalib, ya kan? Tapi anak-anak beliau semuanya luar biasa. Ya. Nah, di situ ada idqarraba kurbanan. Nah, ada kan kalimat idqarraba kurbanan. Watlu alaihim naba'abnai Adam bil haq. Bacakan pada mereka kisah tentang dua anaknya Nabi Adam dengan benar. Idqarraba kurbanan, ketika keduanya menyerahkan kurban. Jadi kurban itu dari kata qaf ra ba ya, artinya apa? Memberikan, artinya dekat gitu. Ini kurban, jadi hewan kurban. Bahasa kita beda lagi, korban. Jadi korban bencana ya. Itu beda makna ya. Nah, korban perasaan gitu ya. Nah, itu beda makna. Ini kurban dari kata korba. Korba. Idqarraba kurbanan fatuku bila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak. Ketika Allah menerima korban dari salah satu anak tadi dan tidak menerima dari yang lainnya, yang tidak diterima kurbannya marah, kemudian mengancam. Ini Qabil disebutkan marah, mengancam akan membunuh adiknya. Qala la aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Ini, nah sampai kisahnya betul-betul terjadi. Qabil membunuh Habil. Ini setiap ada pembunuhan maka Qabil dapat bagian dosanya. Pembunuhan dolim, Qabil dapat dosanya. Ini pembunuhan pertama. Nah ceritanya bagaimana kok Qabil tidak diterima, Habil diterima? Qabil curang, Qabil nakal, suruh kurban dicari yang paling jelek. Ya Allah nggak mau terima. Sedangkan Habil beda, ketika disuruh kurban dia pilih yang terbaik. Yang terbaik pokoknya. Jadi itu kaitannya dengan takwa. Kalau memang bisa yang sempurna, kenapa harus yang tidak? Kalau bisa yang super nomor 1, kenapa milih yang biasa? Yang super urunannya 4 jutaan, 5 jutaan misalnya. Yang biasa 4 juta, yang ekonomis 3 juta. Ketika mampu ikut yang super, yang premium 5 juta, kira-kira baiknya lah sing 3 juta bae lah, sing penting kan melu korban. Kayak gitu mboten. Nah, itu Allah Maha tahu itu. Iya. Kenapa? Yang pasti sampai kepada Allah, diterima oleh Allah adalah takwanya. Lan yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanalum taqwa. Jadi darah daging itu kan enggak sampai pada Allah, meskipun tadi Allah terima ya. Tidak sampai kan? Ya, dagingnya sampai pada orang, dimakan orang, darahnya dikubur. Ya. Yang sampai pada Allah apa? Takwanya. Fatibu biha nafsan, kalau sudah tahu keutamaannya, fatibu biha nafsan, ora apa-apa 5 juta, insyaallah nanti juga ada lagi. Nah, fatibu biha nafsan. Ini kisah awal istilah korban. Ya. Pada dua anaknya Nabi Adam alaihissalam, kemudian menjadi ibadah kurban jelas sembelihan hewan itu sejak zamannya Nabi Ismail Nabi Ismail yang disembelih itu ya, sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kalau kita lihat sejarahnya maka kita akan tahu esensi kurban. Ya. Substansi kurban itu apa? Nah itu dilihat sejarahnya di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam
Jadi beliau kan sangat cinta Allah. Allah juga sangat cinta Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah. Enggak ada itu gelar Nabi Khalilullah, enggak ada. Itu saking dekatnya, saking sayangnya Allah sama Ibrahim. Nanti setelah Nabi Muhammad muncul, baru Nabi Muhammad juga Khalilullah. Yang lain enggak ada gelar Khalilullah, hanya pada Ibrahim, kemudian pada Nabi Muhammad SAW. Nah, Ibrahim lama sekali menanti hadirnya seorang putra. Dari istri pertamanya enggak datang putra. Sampai akhirnya menikah dengan istri yang kedua, akhirnya dapat anak. Sudah tua baru dapat anak. Sudah gitu suruh dipisah. Dibawalah Ismail dengan Hajar ini ke Mekah. Di mana? Dari Palestina diboyong ke Mekah. Ditinggal berdua, ibu sama anak masih bayi itu. Suruh ditinggal. Coba. Ya ora tega, tapi perintah Allah gitu ya. Perintah Allah, Ibrahim jalani itu. Enggak tega, jelas lah. Apalagi dia ada anak ya, yang selama ini dinanti-nanti, masih bayi itu. Enggak tega, tapi ya perintah Allah, dia tinggalkan. 10 tahun kemudian kurang lebih, Ibrahim datang lagi ke Mekah. Ketemu sama Ismail. Coba kangennya kayak apa Bapak Ibu? Kangen banget Oli? Ya, kangen banget. Tapi di saat itulah Nabi Ibrahim dapat perintah, sembelih anakmu. Allah ingin tahu cintanya kepada Allah berkurang karena Ismail apa? Tetap. Ya. Sampai hanya bagaimana Allah melihat Ibrahim membuktikan bahwanya cintanya pada Allah tak tergoyahkan sedikit pun oleh hadirnya anak yang selama ini dinanti-nanti, anak yang sangat tampan, yang sangat cerdas, sangat menyenangkan. Buktinya apa? Suruh nyembelih, Ibrahim pun mau melakukan. Nah, Allah cuma ingin bukti bahwa Ibrahim lebih memilih Allah, bukan ingin membunuh Ismail. Sehingga pas mau disembelih itu, malaikat diutus dengan membawa gibas kambing dari langit. Ya. Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kamu telah menepati perintah. Ya. Ismail disingkirkan, ini yang disembelih. Ya, sebagian ulama mengatakan itu kambing adalah kambingnya Habil dulu yang diterima oleh Allah. Itu kan ada api menyambar, diangkat ke langit itu ya. Nah, itu diturunkan disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Ini sejarah kurban ya, kemudian menjadi sunnah dari agama kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti substansinya di mana? Buktikan bahwa kita lebih mengutamakan Allah, lebih mencintai oleh Allah daripada selain. Ya, kalau Ibrahim sampai anak, kita itu cuma 5 juta, 4 juta. Ya. Sing korban sapi segeluntung mungkin ya 40 juta, 30 juta itu kan. Apa? Sementara Allah kasih gaji bae sebulan 1 juta, 100 juta misalnya. Masa ora teng korban sapi? Gajinya sebulan 1 juta, 50 juta. Nek gajinya sebulan 50 juta, korban sapi kira-kira enteng napa mboten? Enteng lah. Nek gajinya 30 juta sebulan, teng korban sapi napa mboten? Teyeng lah gitu ya. Yang penting prioritas apa enggak? Buktikan bahwa kita lebih cinta Allah daripada harta kita. Kan kayak gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentang keutamaan. Jadi tadi masih diumumkan belum, masih ada nerima ya, panitia masih kurang tuh, masih kurang 2 sini. Ya silahkan. Yang belum daftar segera daftar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin tidak sampai jam 7 ya, karena saya harus persiapan dan harus ke rumah dulu kan, seragamnya beda. Jadi saya ada kegiatan di Masjid Agung hari ini. Kemudian besok ada apel siaga dengan Pak Bupati di alun-alun bagi para tenaga Idul Adha ya, yang nyembelih, yang tetel kalau bisa ikut meramaikan.
Pokoknya datang aja, nanti kan di sana diatur ya biar siar gitu. Hari Senin jam 9 di alun-alun, ya mangkatnya dikasih sedikit nggak apa-apa. Nah silahkan. Nah kalau hari ini nanti ada pelatihan di Masjid Agung sampai sore insya Allah. Ya. Silahkan yang mau ikut masih bisa daftar di tempat insya Allah. Mulai jam 8. Nah saya lanjutkan tentang kurban ini. Tadi motivasinya ya, sejarahnya, kemudian keutamaan-keutamaannya. Nah berikutnya hukum. Apa itu hukum berkurban? Jadi hukum berkurban itu hukum asalnya adalah sunnah muakkadah. Artinya kalau bagi yang mampu. Artinya kalau tidak mampu ya nggak masalah, nggak korban, nggak apa-apa. Tapi kalau mampu, mestinya dia berkorban. Kalau tidak berkorban, dosa apa tidak? Tidak, tapi tercela gitu lah. Maksudnya gimana sih, wong mampu kok kayak gitu. Sehingga Abu Hurairah mengatakan man yajid sa'atan walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mampu menyembelih hewan kurban tapi tidak mau berkurban, jangan ikut-ikut rayakan Id, enggak usah ikut sholat, enggak usah ikut kumpul-kumpul, mana dekem bae nang omah. Disindir seperti itu. Ya, jadi kalau mampu keluarkan. Ya. Tidak dosa tapi tidak baik. Nah, cuma hukum ini nanti bisa menjadi wajib ketika orang melakukan nadar. Nadar itu contohnya, saya bernadar tahun 1447 Hijriah akan nyembelih hewan kurban. Dia mengucapkan saya bernadar, ini namanya nadar mutlak. Ya, tidak dikaitkan dengan kalau saya begini. Pokoknya saya nadar kayak gitu. Dengan kata-katanya saya bernadar. Ya, tahun ini akan korban, nyembelih hewan kurban, maka wajib dia berkurban. Atau dengan nadar muqayyad, mengaitkan dengan sesuatu. Nah ini tanpa kata-kata nadar pun bisa jadi nadar. Misalnya kalau saya sembuh dari penyakit ini, maka saya akan kurban. Nah itu kan nggak ada nadarnya kan, nggak ada. Tapi itu nadar namanya. Ya. Apalagi diucapkan juga saya bernadar kalau saya sembuh. Nah misalnya itu jelas nadar. Ya. Nah ketika nadar ini maka kurbannya menjadi kurban wajib. Ya sudah ya. Jadi ada kurban sunnah, ada kurban wajib. Kurban sunnah itu ada istilah sunnah aini, ada sunnah kifayah. Wajib, ada wajib ain, wajib kifayah kan. Sunnah juga ada istilah seperti itu, dalam korban ada. Mana sunnah yang sifatnya perorangan, mana sifatnya kifayah, berarti kalau sudah ada yang lain tidak mengapa, tidak tercela. Ya, sunnah kifayah itu contohnya, jadi asli syariat kurban itu jatuh kepada keluarga, kakak, ya, per keluarga, bukan per kepala. Artinya kalau satu keluarga ada 3 orang yang mampu berkurban, suami duitan, istrinya juga duitan, ya, uangnya banyak, anaknya yang sudah besar juga sudah kerja, masih satu rumah, belum punya istri misalnya, masih satu keluarga. Berarti di rumah itu ada 3 yang mampu berkurban. Apakah 3-3-nya harus berkurban? Kalau 3-3-nya berkurban bagus. Tapi kalau salah satunya yang berkurban, maka yang 2 enggak tercela. Nah ini namanya sunnah kifayah, sudah terwakili. Iya, begitu. Kalau 3-3-nya berkurban, alhamdulillah. Tapi kalau salah satu dari antara mereka, terserah, mau yang bapaknya, mau yang ibunya, mau yang anaknya, terserah. Ya. Maka itu sudah mewakili 2 orang yang mampu tadi. Jadi tidak tercela sudah. Tapi kalau sudah pisah rumah, misalnya anak yang pertama
pisah rumah meskipun belum punya istri, tapi dia sudah punya rumah sendiri, tinggal sendiri di situ. Ya, status dia kan masih anak. Maka ketika di sana bapaknya korban, dia juga dituntut untuk korban karena sudah beda rumah. Itu. Ya, ini namanya jadi sunnah aini. Ya, dia kena secara per kepala, dia kena karena sudah keluarga sendiri. Begitu. Oke. Nah, minimal kurban itu 1 ekor kambing. Maka tidak boleh ketika satu keluarga iuran, bapaknya, istrinya, anaknya, yuk 1 jutaan, ya, misalnya, atau 1,5 jutaan. Gitu. Ini atas nama 3 orang, boleh? Enggak boleh. Jadi harus atas nama 1 kambing 1 orang. Ya, tapi bapaknya enggak kuat kalau sendirian. Ya sudah, kalau anaknya ada, anaknya ngasih. Iya, nyumbang. Nih Pak, aku ngrewangi ke, nggo bapak. Nah, ibunya juga nih, Pak, tambahi ke, aku aweh menjenengan. Nah, jadilah dia punya 4 juta misalnya. Dia korban atas nama dia. Itu. Beliau dapat pahala kurban. Ini anaknya dapat pahala sedekah, ibunya dapat pahala sedekah. Kayak gitu. Jadi minimal korban itu 1 ekor, ya, 1 orang. Tapi nanti kalau untuk pahala terserah dia. Ya. Kalau pahala untuk sendiri nggak apa-apa. Kalau pahalanya ini pahalanya ya Allah untuk saya dan keluarga, boleh. Ya. Ini pahalanya Allah untuk saya dan guru-guru saya, misalnya, boleh. Gitu. Itu seperti hadiah menghadiahkan pahala. Ya. Tapi kalau kurbannya minimal 1 ekor. Ya. Pahalanya bisa dibagi untuk siapa saja yang dia mau. Wallahu a'lam bishawab. Ini secara hukum, ya. Kemudian nanti hewan kurban itu tidak boleh asal-asalan, sudah ditentukan. Min bahimatil an'am, jenisnya sudah ditentukan. Domba, kambing, sapi, kerbau, unta. Yang perlu diperhatikan adalah syarat-syaratnya. Pertama, syarat umur. Kambing minimal 1 tahun. Domba minimal 6 bulan. Boleh. Kalau kambing harus musinnah, sapi musinnah, onta musinnah. Musinnah itu poel. Ya, kalau dikonversi ke tahun, 1 tahun untuk kambing, 2 tahun untuk sapi, 5 tahun untuk onta. Faktor krisis di sini adalah sapi. Pastikan sapi yang dibeli untuk korban itu sudah berumur 2 tahun. Masuk tahun ketiga. Pastikan itu. Ini panitia kan singgolet ya. Nah, ini panitia. Nah, jadi kalau sapi-sapi Bali insya Allah 23 juta dapatlah udah di atas 2 tahun. Tapi kalau sapi sebesar misalnya limosin, simental ya, mbok urung umur jogrok wis tahun gede gitu. Tapi urung umur. Nah. Takoni petanine, wis 2 tahun urung ke Kang. Wis. Ini kan di bukti surat lahir kan langka. Ya. Maka bisa dilihat dari fisiknya. Nah, tanda fisiknya itu poel. Ya, untuk menentukan itu sudah sah atau layak umur apa belum itu poel. Poel itu giginya ini, ya giginya udah ganti. Gigi yang kan di bawah gigi itu. Nah, kalau yang belum itu merilik sama, gedenya seragam ini. Tapi kalau yang sudah poel itu kan patah nanti ganti tumbuh lagi, tumbuhnya agak besar. Minimal 2 di tengah itu yang sudah besar giginya berarti udah poel. Nah, itu syarat umur, perhatikan betul ini panitia yang nyari hewan kurban. Nah, kemudian syarat yang lain sih insya Allah mudah. Jangan picak sebelah, apalagi dua-duanya, jangan pincang, dengklang, jangan kurus terlalu, ya. Kemudian jangan penyakitan. Insya Allah ini mudah gitu. Nah, bagaimana kalau kurang sempurna, tanduknya patah? Boleh, masih boleh, tapi kalau bisa yang sempurna, ya.
nggak ada pelirnya satu misalnya, masih boleh, tapi kalau bisa yang sempurna. Ini, tapi masih sah. Bagaimana kalau belinya benar pas mau disembelih terjadi sesuatu, kecelakaan, misalnya jatuh dari diturunkan itu kesleo sehingga denglang, itu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa itu. Ya, nah ini untuk syarat hewannya, jadi ketat ya. Kemudian apalagi terkait dengan penanganan ya, penanganan kepanitiaan ini. Ini juga banyak hal-hal yang mungkin dikhawatirkan tidak sesuai, diantaranya masalah kulit ya, kemudian masalah apalagi ngambil untuk dimasak ya. Nah ini kan, terus pembagian kemana-kemana nih. Nah ini terakhir pembahasan saya. Pertama gini, ada kurban sunnah, ada kurban wajib tadi kan? Ya, itu beda dan harus dipisah. Kurban wajib itu sohibul kurban tidak mengambil dagingnya. Kurban wajib, sohibul kurban tidak mengambil dagingnya. Kalau saya nadar, kalau saya sembuh dari ini saya akan kurban, atau saya nadar tahun depan saya akan kurban kayak gitu. Nah, maka dia tidak boleh ngambil dagingnya. Semuanya untuk fakir miskin. Untuk hadiah boleh enggak orang-orang kaya? Enggak boleh. Semua untuk fakir miskin. Jadi nanti kalau panitia itu mestinya tanya, ini korban nadar bukan Pak gitu. Takoni bae nadar apa udu iki? Takoni ki korban wajib apa korban sunnah, bingung. Ya. Ki jenengan korban ki anu nadar apa ora iki? Ora kok iki. Oh, berarti korban biasa. Nah, ini harus seperti itu dari awal. Nah, sudah, karena nanti pembagiannya beda. Kalau korban wajib enggak boleh dibagi ke non muslim juga enggak boleh. Yang sunnah masih boleh. Sudah. Terus bagi yang mendapatkan hewan kurban, itu kan nanti ada 3 ya, korban sunnah ini ada 3. Mudhohi yang berkurban, kemudian fakir miskin sedekah, kemudian orang kaya hadiah. Ya. Sohibul kurban kalau bisa ngambil itu sekedarnya saja, tidak harus 1/3. Dia boleh ngambil sampai separuh juga boleh. Separuh baru dibagi, boleh ya. Tapi sebaiknya dia ngambil sekedarnya saja. Sing penting ikut apa ya? Ikut merasakan ya. Iya, ikut nyicipi gitu. Iya, aja ngerasan. Ikut nyicipi kayak gitulah ya. Nah, itu kalau yang paling praktis adalah hatinya. Jadi begitu kambing bisa dibelah, ambil hatinya ya. Sebagian langsung masak kan cepet ya, goreng nganggo yatok wis enak. Nah, cepat praktis sehingga sarapan langsung bisa pakai hewan kurbannya. Ini sebaiknya. Tapi kalau tidak dia ngambil 1/3 boleh, bahkan lebih dari 1/3 juga boleh. Nah, untuk orang kaya kalau dia dapat hewan daging korban maka dia tidak boleh jual, harus dimakan atau dikasihkan lagi ke orang lain boleh. Tapi dijual nggak boleh. Saya kan nun sewu ya, Ustadz biasanya dijatah loh sekarang masjid kia dapat hadiah, kan dapatnya banyak, ya itu terus saya jual misalnya nggak boleh, ya saya makan, kalau enggak ya saya mungkin kasihkan lagi kayak gitu, nggak boleh dijual. Karena apa? Kita dapat kalau orang mampu dapat karena untuk ikut makan daging berkah itu. Beda sama orang miskin. Kalau orang miskin dapat banyak, sebagainya dijual nggak apa-apa. Ya. Makanya ini sekalian dengan kulit misalnya ya. Kulit ini kalau dibagi-bagi mbok mubah jarene, mungkin malah dibuang mubah. Itu bisa diberikan ke 10 orang misalnya. Ini ya, kulit ini sapi A untuk 10 orang. A, B, C, D, E. Ya. Oke. Dikasihkan lembaran untuk 10 orang. Setelah sampai ke mereka diterima langsung saya titipkan ini untuk dijual bareng kok naik anak bakul ya, nggak apa-apa ya. Katakanlah dapat 200.000 ya,
Nanti masing-masing orang kan dapat 20 ribuan. Ya, bagi 10 kan. Kayak gitu tuh praktis banget sih nih, ngapain repot-repot angel bingung-bingung gitu kan. Nah nih, tadi masalah hewan siapa yang bisa merasakan dibedakan antara kurban wajib dengan kurban sunnah. Maka kalau ada kurban wajib harus dipisah biar semuanya terdistribusikan pada fakir miskin. Yang kedua, masalah ngambil buat dimasak itu. Panitia ini secara umum panitia adalah wakil dari sohibul kurban. Maka panitia ini kalau mau ngapa-ngapa ya ada akad dengan sohibul kurban. Ini kalau mau begini kayak gitu, mestinya ada akad. Ya. Secara umum sih ya itu yang berlaku. Nah, ngambil itu juga boleh sih sebenarnya, tapi ada akad. Nanti ya Pak, sapi yang 1 dan 2, sapi 1, 2 misalnya. Kalau diambil dari semuanya kan nunggu rampung berarti kesuwen. Makanya sapi 1 dan 2 yang disembelih dulu misalnya. Itu sebagainya diambil dihadiahkan untuk ini ya, yang kerja mau dimasak. Oh iya udah nggak apa-apa. Nah, gitu kan. Jelas loh ada tembunge dengan para mudhohi tadi gitu. Nah ini. Ya. Nah ini tentang ngambil kalau untuk dimasak. Terus para pekerja semuanya haram mengambil sebelum dibagi. Nyimpen buntute, biasa sih nyimpen sikile ya. Sikile atau pelire atau apa ya gitu. Dikumpul-kumpul nah gitu. Kayak nggone dewek wae dicari-cari itu ya. Ya itu enggak boleh sebelum dibagi. Jadi kaki ya tumpuk dulu. Nah, nanti ini siapa yang mau ngambil? Nah, itu baru itu namanya udah dibagi. Ya, silakan. Ya, jadi jangan sedikit pun lah, jangan dirusak ini ibadah ini. Jangan dirusak, ini hulul, ini bahaya. Jadi makanan haram, harus kerja, bu dapat pahala, bu orang mengkone malah gawani dosa gitu ya. Hati-hati. Ya, termasuk sohibul kurban juga kalau ngambil bagian daging tertentu harus mikir, jangan-jangan kayak juga pengen kiye gitu. Kan duweke wong 7 kan? Nih, satu sapi kan duweke wong 7, peliren apa pira? Loro. Iya, loro ya, ndoge niku kan ana loro. Wong 7 pengen kabeh, ndak icik-icik nyong jikot siji. Coba, kan saya berarti mengambil hak orang lain meskipun saya sebenarnya punya, tapi kan ada bertujuh itu. Jadi kalau daging sih katalah sama lah, tapi organ-organ tertentu itu orang kadang misalnya buntute gitu. Buntute gawa dewek, padahal singkatnya juga pengen loh gitu. Nah, ini harus rempuk ya. 7 orang ini harus rempuk, hati-hati nih. Ya, itu. Kemudian apa lagi? Oh, sudah 6 okay. Dan ini enggak ada pertanyaan ya karena masalah waktu nggih. Bismillah. Nyuwun sewu. Ya, dengan terpaksa saya sudahi dulu. Nyuwun sewu nggih, kula nyuwun pamit. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan di luar ya bolehlah lewat WA atau apa. Ya, ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.